Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, selamat datang di channel saya. Di video saya kali ini saya akan mencoba mengajak pemirsa semua untuk melihat salah satu pengrajin kaligrafi yang ada di Kota Medan. Bagi para pemirsa yang belum menonton video saya yang pertama yang ini, silakan menonton pemirsa. Ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat proses sentuhan akhir, bagaimana proses sentuhan akhir daripada pembuatan kaligrafi ini pemirsa. Mari ikuti video saya. Oke pemirsa, ini kita gunakan untuk finishing mengkilatnya ya. Jadi kita gunakan mata gerinda dengan bahan wol ya. Nah ini untuk proses finishingnya pemirsa. Kemarin itu habis diketok untuk supaya timbul ukirannya. Nah ini sudah timbul ukirannya. Selanjutnya kita lakukan finishing dengan menggunakan gerinda berbahan mata wol. Nih kita lihat pemirsa, ini cukup lebar ya. Ukurannya itu sekitar 3 meter pemirsa. Jangan lupa ya untuk dalam pekerjaan ini juga diperhatikan untuk safety-nya. Jadi gunakan juga untuk masker karena untuk hasil gerendanya itu ada debu yang hitam-hitam itu pemirsa. Jadi terbang-terbang ya. Jadi gunakan juga masker pemirsa atau kacamata. Nah ini untuk ukirannya udah mulai kelihatan mengkilat ya. Kita lihat pemirsa itu sudah mulai mengkilat tulisannya ukirannya. Jadi yang timbul itu digosok ya supaya lebih mengkilat ya. Ini dikerjakan 2 orang ya pemirsa. Untuk ukuran segini sudah bisa dikerjakan 2 orang. Oh ya pemirsa, kalau boleh saya mengkaji ulang sambil pemirsa melihat-lihat proses untuk penggerindaannya. Istilah kaligrafi ini secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kaligrafia atau kaligrafos. Kata kaligrafi berasal dari kata kalos yang berarti indah dan grapo yang berarti tulisan. Sehingga kata kaligrafi mempunyai 2 unsur, yaitu tulisan aksara dan keindahan nilai estetis. Dalam bahasa Arab kaligrafi disebut khat, yaitu dasar garis coretan tangan atau tulisan pena. Dengan demikian, khat atau kaligrafi adalah tulisan indah yang memiliki nilai estetis. Kaligrafi merupakan suatu geometri spiritual yang dapat diekspresikan dengan perangkat fisik. Kaligrafi melahirkan suatu ilmu tersendiri tentang tata cara menulis, yang meneliti tentang tanda-tanda bahasa yang bisa dikomunikasikan, yang diperoleh secara profesional dan harmonis, yang dapat dilihat secara kasat mata dan diakui sebagai susunan yang dihasilkan lewat kerja kesenian. Sedangkan kaligrafi Arab adalah suatu ilmu dan seni menulis huruf Arab dengan indah, merangkai susunan huruf-huruf tunggal, letak-letaknya dan cara-cara merangkai menjadi sebuah kalimat tersusun, di mana rangkaian huruf-huruf itu dibuat secara proporsi yang sesuai, dan biasanya isinya mengenai ayat-ayat Al-Quran atau hadis ya pemirsa. Untuk kaligrafi Arab terbagi menjadi beberapa jenis ya pemirsa. Yang pertama ada khat sulus, yang kedua ada khat naski, yang ketiga khat kufi, yang keempat khat rik'ah, yang kelima ada khat ijazah raihani, yang keenam ada khat diwani, yang ketujuh ada khat diwani jali, dan yang terakhir yang ke-8 khat farisi. Mungkin seiring perkembangan kaligrafi masih banyak khat-khat yang lain ya. Saya belum mengetahuinya pemirsa. Mungkin pemirsa bisa tulis di kolom komen bagi yang mengetahui. Oh ya pemirsa, tahukah kalian untuk penulisan kaligrafi huruf Arab awal mula berkembang pada masa Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi. Khususnya pada awal masa Abdul Malik bin Marwan tahun 685 sampai 705 Masehi. Abdul Malik mengumumkan tulisan Arab sebagai tulisan resmi negara. Semua dokumen penting ditulis dalam huruf Arab, dan tulisan baru Arab muncul pada masa ini, yaitu Tumar dan Jalil yang diciptakan oleh kaligrafi ternama Kutbah Al-Mir. Tumar kemudian dijadikan tulisan resmi Umayyah. Oh ya pemirsa, itu tadi sedikit ulasan ya mengenai kaligrafi dari awal mula terciptanya kaligrafi sampai sekarang yang sedang pemirsa saksikan di depan kamera ini ya. Oh ya pemirsa bisa lihat ini sepertinya sudah untuk pengkilatannya ini sudah 80% ya pemirsa. Untuk para pemirsa ini ikuti terus ya videonya, jangan di skip agar pemirsa bisa melihat juga dari awal sampai akhir untuk proses sentuhan akhirnya ya daripada kaligrafi ini sendiri. Nah ini pemirsa untuk bagian pinggirnya juga dikilatin ya. Jadi seluruh bagian atas kuningan ini juga dikilatin pemirsa. Tidak ada yang tidak dikilatin. Oke, ini pemirsa sepertinya sudah selesai untuk proses pengkilatannya.
Selanjutnya kita akan bawa keluar ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pencucian pemirsa. Jadi nanti saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pemilik kaligrafinya ini untuk menanyakan bagaimana proses pencuciannya ini pemirsa. Nah ini untuk tulisannya setelah dikilatin, apabila terkena cahaya dia mantul ya untuk kuningannya itu pemirsa. Nanti setelah dicuci hitam-hitamnya ini akan hilang pemirsa. Tadi kan tahap pertama setelah penempelan dulu di pertama. Sekarang hari ini kita setelah di wall dibersihkan, kemudian kita bersihkan dan digosok, dicuci. Dicuci ya bang ya? Ya, dicuci. Ini dengan bahan apa bang untuk pencuciannya bang? Kalau boleh tahu bang? Ini dengan premium. Oh, dengan hari ini nggak ada premium ya, pertalit kita buat ya kan. Oh. Nah, nanti setelah itu baru pengkeliran, kemudian pemasangannya, di finishing kembali. Ini masih tahap statement selanjutnya. Kalau boleh tahu bang, untuk dalam proses pencucian kaligrafi ini hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan bang ya? Apakah ada teknik khusus? Teknik khusus itu tidak ada, cuma harus rata dicuci, jangan sampai ada yang tak kena, itu aja. Teknisnya kuncinya rata. Oh, jadi harus kena semua ya untuk ke pori-porinya bang ya? Iya, iya. Dia nggak lengket lagi, ini yang masih kayak gini baru. Terus dong bang. Bawa bang Adi. Bensin banyak ya? Nggak bisa bensinin gandulnya. Kalau bang bawa mau warnanya hitam. Oke pemirsa, untuk pencucian ini menggunakan bahan bakar bensin ya. Jadi yang akan dicuci itu yang hitam-hitam itu pemirsa. Pemirsa bisa lihat. Nah ini nanti setelah dicuci hitam-hitamnya ini akan hilang ya. Jadi hitam-hitamnya ini berada di bagian yang dipukul ya. Jadi untuk bagian yang dipukul itu kan sangat sulit untuk dilap ya. Jadi harus dicuci dengan menggunakan premium pemirsa. Bisa lihat ini untuk sedikit hasil yang sudah digosok. Nah ini sudah mulai kelihatan timbul ya untuk tulisan kuningannya. Nanti ini akan lebih mengkilat lagi kalau sudah di clear ya pemirsa. Jadi pemirsa ikuti terus video saya bagaimana prosesnya ini. Nah ini kita lihat pemirsa untuk hasil yang sudah digosok tadi. Ini sudah bersih ya dari yang hitam-hitam tadi tuh. Nah ini masih ada, belum sempurna semua. Nah ini sudah hampir selesai nih pemirsa kita untuk pencuciannya. Selanjutnya kita lap ya dengan menggunakan kain. Kita lap sampai bersih. Untuk kainnya itu kain yang bersih ya. Jadi siapkan beberapa kain untuk kita lap bagian-bagian yang detail-detailnya. Oke pemirsa, ini untuk hasilnya pemirsa yang sudah kita cuci, kita gosok, dan kita lap dengan menggunakan kain ya. Tadi kita cuci pakai premium pemirsa. Ini untuk hasilnya sudah bagus ya. Pemirsa, di belakang saya ini sedang mengerjakan proses pengkeliran untuk kaligrafinya. Saya akan bertanya-tanya untuk kepada yang pekerja di sini, bagaimana proses untuk finishing atau pengkeliran daripada kaligrafi yang ada di belakang saya ini. Oke, untuk hari ini kita sedang mengerjakan apa ya Bang, kalau boleh tahu Bang? Hari ini pengkeliran finishing terakhir untuk kaligrafi kuningan. Oh, untuk alat yang digunakan apa ya Bang? Ya, alat yang digunakan ini kompresor, kemudian clearnya kita menggunakan Dana. Nah, Pakai kompresor ini Bang. ya. Boleh ditunjukkan Bang untuk ininya, untuk catnya itu atau clearnya? Menggunakan apa Bang, cat apa?
Kita menggunakan cat Dana Gloss untuk kilat, kemudian ini art dyer-nya untuk pengkilatnya, obatnya, Oke. kemudian dicampur oleh thinner Cobra. Dan Cobra bang ya. Ya, Ini yang belakang ini sedang dikerjakan ya bang ya. ya inilah pengklirannya supaya lebih menarik, lebih kilat dan lebih tahan lama. Oh gitu ya bang. Ya, Ini prosesnya sekali apa 2 kali bang kalau boleh tahu? Bang? kita melihat kondisi. Ini untuk yang kedua kali. Mungkin nanti untuk menutupi mana tahu ada yang tidak kena, mungkin ketiga kalinya nanti. Kemudian nanti kita pasang lagi profil. Pasang profil lagi ya bang ya. Ya, profil bingkainya supaya lebih menarik. Karena mungkin lusa akan kita pasang di Masjid Al-Kaul, daerah Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Oh. Nanti bisa kita ini ya bang ya untuk profilnya bang ya sampai finishingnya bisa kita ambil Ya. videonya ya. Mungkin besok kita atau Senin lah kita pasang, langsung kita ke lokasi lapangan di masjidnya langsung. Disitulah hasil akhirnya nanti untuk pemasangannya. Oke. Oke pemirsa, ini untuk pengklirannya kita menggunakan kompresor ya. Jadi untuk kompresor lakonnya air kompresor 0,75 horsepower Imola 75 ya. Dan ini untuk selangnya pemirsa cukup panjang ya. Jadi apabila posisi untuk kaligrafinya tuh jauh, jadi masih bisa ditarik pakai selang pemirsa. Dan ini untuk proses pengklirannya ya. Jadi pemirsa bisa lihat. Jadi setelah dikasih clear ini 2 atau 3 kali pemirsa, ini untuk hasilnya jauh lebih mengkilat pemirsa. Dan untuk kuningannya ini tidak mudah luntur ya. Jadi fungsi daripada pengkliran ini sendiri tuh agar kuningan yang tadi digosok, dicuci itu tidak mudah luntur ya. Jadi warnanya itu tidak mudah pudar pemirsa. Pemirsa bisa lihat. Jadi setelah kilat dikasih clear dan kilatnya itu akan tetap kilat. Karena apabila tidak di clear seperti ini ya pemirsa, itu untuk kuningan sendiri kan dalam jangka waktu tertentu pasti dia akan berubah warnanya. Nah, inilah fungsi untuk pengklirannya agar warnanya tidak berubah. Nah, pemirsa bisa lihat ya perbedaannya untuk yang sudah di clear ini pemirsa, untuk dari pantulan cahayanya aja itu sudah kinclong ya. Ini sangat bagus ya pemirsa. Indah banget tulisannya serta mengkilat pemirsa. Ini pantulannya pemirsa. Cukup indah pemirsa. Pemirsa bisa lihat. Oke, sukses terus. Kita tunggu kami untuk pemasangannya langsung ke masjidnya dari Lembaga Kaligrafi Al-Munawwar. Oke, Bang. Oke pemirsa, ikuti terus video saya. Sampai ketemu saya di video selanjutnya untuk bagaimana proses pemasangan daripada kaligrafi ini di masjid yang akan dipasang pemirsa. Demikian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.